Jadi setelah kita menempatkan guru spiritual di atas kepala kita, kita memohon. Setelah memohon, lalu kita perhatikan pada diri kita bernafas yang perut, lalu pelan-pelan sekali kesadaran kita di setel sedikit lebih keras, sampai kita menyadari kesadaran kita pelan-pelan sadar bahwa saya menyadari tubuh saya. Ini adalah saya duduk di sini. Saya menemukan kembali kehidupan saya yang berharga dengan 8 kebebasan dan 10 keberuntungan. Lalu setelah menemukan, dan karena kita sudah mendapatkannya dari kemarin, ini hanya mengingatkan kembali. Gak usah terlalu banyak lama di situ topik itu, tapi kita menemukan kembali. Setelah kita menemukan, lalu kita bangkitin sukacita luar biasa. Wow, saya adalah seorang manusia yang memiliki 8 kebebasan dan 10 keberuntungan yang lengkap sempurna. Lalu saya mengingat, di sini baru saya mengingat manfaatnya, bahwa manfaat yang luar biasa itu bisa kita pakai untuk mencapai semua tujuan sementara maupun unggul. Lalu kita bisa memanfaatkannya. Betapa luar biasanya saya hari ini. Kita meditasi. Setelah kita mengingat kembali, jadi kita harus mengingat kembali kelahiran kita yang luar biasa, dan mendapatkan kembali pikiran seperti itu. Lalu kita bersukacita. Setelah bersukacita, lalu kita harus mengingat bahwa itu, mengingat kelahiran kita yang luar biasa ini, apa yang bisa kita lakukan? Aku sudah menemukan, ya luar biasa kelahiranku. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ingat bahwa manfaat kelahiran itu kan ada 3 tujuan: mencapai tujuan sementara, agung, dan dia itu bermanfaat dari momen ke momen. Lalu kita periksa. Apakah seperti itu? Maksudnya konsepnya begitu. Itu yang diajarkan kepada kita. Lalu apakah seperti itu? Setelah kita paham, kita menemukan kembali, lalu kita melihat, kelahiranku yang luar biasa ini bisa kuapain? Mau kuapain ini? Pencapaian sementara, pencapaian agung, dan dia bermanfaat dan bermanfaat. Dia bermakna dari momen ke momen ke momen. Itu kita pikirkan. Oh ya, kelahiranku yang luar biasa ini akan memberiku, atau saya menggunakannya, jika saya menggunakannya akan memberiku
semua ini. Ya, berarti setelah itu lalu kita membangkitkan kita bangkitkan antusias bahwa saya makin mengenali sehingga outcome-nya apa yang harus kita cari? Saya sangat menghargainya. Jadi saya sangat menghargainya, artinya di situ kan ada bilang dia momen ke momen kan. Misalnya kalau saya duduk di sini dengan 2 jam, saya menghasilkan karya yang besar, manfaat yang besar. Kalau saya duduk di sini 5 menit pun, 5 menit adalah hasil yang besar. Jadi saya membangkitkan out. Jadi fungsinya meditasi ini adalah menghasilkan outcome-nya adalah antusias. Dan saya tidak menjadi menyia-nyiakan karena dia berharga. Nah, besok ketika kita masuk ke perenungan meditasi kematian, itu akan menggoncang diri kita bahwa ternyata yang begitu berharga itu ternyata sudah berkurang. Jadi ya seperti itu kurang lebih, bahwa saya membangkitkan antusias bahwa ini berharga. Kenapa? Karena seperti yang dibahas tadi malam, kalau ini nggak dalam, kamu nggak dapat feeling yang dalam, besok kita masuk ke kematian, topik kematian itu tidak bisa menghantam, tidak bisa menggoncang yang dalam. Karena ini tidak dalam, maka topik kematian tidak mampu menggoncang dia. Hasilnya nggak ada, nggak menggoncang. Lalu berikutnya juga sama, setelah kematian lalu lahir di alam rendah, ada topik ke alam rendah, kamu biasa-biasa aja, kita akan biasa-biasa aja. Oh ya, jadi Dharma tidak menggoncang diri kita, tidak menggugah, tidak menggoncang, sehingga diri kita itu lama-lama, nah ini hati-hati, belajar Dharma, belajar Lamrim, kalau kita tidak benar, itu lama-lama kita akan menjadi kebal terhadap ajaran. Disebutkan oleh guru-guru, kita akan kebal oleh ajaran. Sering dengar kan? Itu sering dengar, lama-lama bosan dan lama-lama oh ya begitu aja. Jadi batin kita itu membatu sehingga sehebat apapun ajarannya tidak mampu menggugah, menggoncang batin, sehingga batin kita ya seperti ini, Dharma ya seperti ini, dan tidak ada pertemuan apapun. Jadi kita harus berupaya. Nah, jadi akhirnya ketahuan toh, kelihatan ya. Kalau kita tidak berupaya, santai-santai aja, maksudnya tenaga yang kita keluarkan tidak begitu besar, batin kita goncangnya nggak begitu besar. Tapi kalau kita put effort, kita berupaya dengan kerja keras, merenung, menggoncang hati kita. Kan paham toh, merasa kan? Kita baca buku Lamrim begitu aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau kita serius dan berupaya, akhirnya dia goncang. Akhirnya kita melihat bahwa ternyata batin kita itu seperti satu gunung besar yang nggak bisa digoyang. Bebal, batu, gitu. Seperti pohon besar ya, masih mending pohon ya bisa digoyang sama angin. Ini batu besar, batu karang yang tidak bisa kita goncang dengan Dharma apapun. Nah, habis itu sudah bawa lah, Dharma nggak bisa nolong kita sama sekali. Nah itu, jadi dengan berpikir seperti merenung seperti ini, kita harus berupaya dengan keras mau menggoncang. Kamu itu gimana sih? Jadi kita harus bicara dengan diri kita. Kamu tuh gimana sih? Marah-marah dia, berbandingan ya.
bodoh sekali kamu tuh ya, keras kepala, itu goncang, sehingga kamu sudah punya kelahiran tubuh manusia yang berharga, kok kamu malas-malas, kamu tidak mengenalinya berharga, kamu malas-malas. Nah, di situ lama-lama kita mengenal, oh ya, aku itu butuh tenaga besar sekian untuk menghantam diri kita. Nangkep, merasa seperti itu kurang lebih. Jadi kita perlu effort, usaha, tenaga untuk menggoyang batin kita yang santai-santai. Kita harus goyang. Nah, mari kita goyang batin kita bahwa kamu itu mengenali nggak sih kelahiranmu itu betapa luar biasanya. Ini kalau bisa dipakai untuk ini akan seperti ini loh. Nah, nanti kalau kamu tidak melakukannya, kamu menyia-nyiakan sesuatu. Bahkan di bawah WK bilang adalah orang yang sangat bodoh jika mangkok berharga, bertatahkan 18 permata yang luar biasa ini dipakai untuk taruh sampah, taruh muntahan, ya tidak dipakai, atau ditaruh aja di rak, atau tidak dimanfaatkan. Sedangkan kalau ambil secuil saja kita jual, hidup kita bisa menjadi bisa menghilangkan kemiskinan kita. Nah, itu yang dipikirkan. Luar biasa seperti itu, sehingga kita perlu memikirkannya, menggoncang batin kita, dan kita sampai bangkit antusias. Oh ya, saya nggak boleh menyia-nyiakannya. Jadi saya nggak boleh menyia-nyiakan, saya nggak boleh membiarkan begitu saja. Kayak ada barang bagus kok disimpan di gudang gitu, sampai debuan nggak dipakai, kan sayang. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita melihat ke batin, kita merenung ke batin kita. Nah, terakhir kita memantapkan kesimpulan kita dengan perhatian pada pernafasan, menyadari kembali kita seorang manusia, lalu kita meditasi fokus pada pernafasan beberapa saat. Bahwa saya memiliki kelahiran yang beruntung dan berharga, saya memiliki potensi yang luar biasa, saya memiliki tubuh kelahiranku yang ini adalah luar biasa, dan saya harus memanfaatkannya untuk mencapai tujuan unggul, dan saya harus tidak menyia-nyiakannya.
Ya, sampai di sini.